Halo everyone, perkenalkan nama saya Geng Zahrul. Saya eh, mengambil program studi S1 Pendidikan Sekolah Dasar dengan NIM 4130022002. Saya akan menyelesaikan tugas UAS Manajemen Pendidikan dengan judul artikel Strategi Efektif dalam Manajemen Pendidikan untuk meningkatkan mutu sekolah. Oke, untuk rumusan masalahnya ada 4. Yang pertama, apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas manajemen pendidikan di sekolah? Yang kedua, bagaimana penerapan manajemen berbasis sekolah yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan? Untuk yang ketiga, apa peran kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah? Yang keempat, apa dampak dari pengelolaan sarana dan prasarana terhadap kualitas pembelajaran di sekolah? Oke, untuk solusinya yang kami dapatkan, yang pertama ada mendukungnya 5 poin di bawah ini. Yang pertama, strategi perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia manajemen pendidikan yang efektif dilalui dengan strategi perencanaan yang matang. Yang kedua, kepemimpinan yang inspiratif. Peran kepemimpinan sangat krusial dalam manajemen pendidikan. Yang ketiga, monitoring dan evaluasi keberlanjutan. Proses monitoring dan evaluasi keberlanjutan diperlukan untuk menilai kinerja proses pembelajaran, prestasi siswa, dan kinerja guru. Yang keempat, kualitas sumber daya manusia. Kualitas tenaga pendidik, terutama guru, merupakan elemen kunci dalam efektivitas manajemen pendidikan. Yang kelima, yakni lingkungan sekolah yang mendukung. Lingkungan sekolah yang positif dan mendukung sangat mempengaruhi efektivitas manajemen pendidikan. Untuk selanjutnya, yakni yang kedua, ada meningkatkan MBS manajemen. Yang kedua, peran kepala sekolah yang sesuai dengan SOP di sekolahan. Yang ketiga, yakni ada sarana prasarana yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Nah, tujuan penelitiannya ada 4. Yang pertama, untuk mencari apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas manajemen pendidikan di sekolah. Yang kedua, mengetahui penerapan manajemen berbasis sekolah dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ketiga, mengembangkan kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah. Yang keempat, meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana terhadap kualitas pembelajaran di sekolah. Penelitian ini menggunakan konsep dan teori yang dilakukan berdasarkan literatur yang tersedia. Sujarweni 2014 memukakan bahwa metode yang digunakan untuk pengkajian ini studi literatur. Metode pengumpulan data adalah studi pustaka. Data yang diperoleh di berbagai jurnal dianalisis dan disimpulkan sehingga mendapatkan kesimpulan mengenai studi literatur. Nah, untuk selanjutnya yakni ada hasil penelitian. Yang pertama, faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas manajemen pendidikan di sekolah? Untuk hasilnya, yang pertama yakni ada strategi perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia. Manajemen yang efektif dimulai dengan strategi perencanaan yang matang. Yang kedua, kepemimpinan yang inspiratif. Peran kepemimpinan sangat krusial dalam manajemen pendidikan. Yang ketiga, monitoring dan evaluasi keberlanjutan. Proses monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan diperlukan untuk menilai kinerja proses pembelajaran, prestasi siswa, dan kinerja guru. Yang keempat, kualitas sumber daya manusia. Kualitas tenaga pendidik, terutama guru, merupakan elemen kunci dalam efektivitas manajemen pendidikan. Yang kelima, lingkungan sekolah. Yang mendukung lingkungan sekolah yang positif dan mendukung sangat mempengaruhi efektivitas manajemen pendidikan. Hasil yang kedua yakni meningkatkan MBS, manajemen berbasis sekolah. Istilah manajemen berbasis sekolah adalah terjemahan langsung dari School Based Management yang secara luas berarti pendekatan politis
untuk mendesain ulang organisasi sekolah dengan memberikan wewenangan kekuasaan kepada partisipan sekolah pada tingkat lokal guna memajukan sekolah. Partisipan sekolah adalah kepala sekolah, guru, konselor, pengembang kurikulum, administrator, orang tua siswa, masyarakat sekitar, dan siswa. Yang ketiga, mengembangkan kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi dan mengarahkan perilaku individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan memanfaatkan kekuatan personal, sosial, dan situasional untuk memotivasi dan mengendalikan anggota kelompok. Situpu 2024. Pendekatan yang digunakan oleh seorang pemimpin dalam pendidikan Islam adalah holistik, di mana tidak hanya memperhatikan aspek intelektual tetapi juga emosional, moral, dan spiritual para peserta didik. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya bertujuan untuk mencetak individu yang cerdas secara akademik, tetapi juga berakhlak mulia dan bertanggung jawab sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Rasyid 2023. Yang keempat, meningkatkan pengolahan sarana dan prasarana terhadap kualitas pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru memerlukan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai agar mampu menerapkan kemampuan secara utuh. Di dalam KBBI, sarana prasarana ialah suatu hal yang digunakan sebagai sebuah alat guna mencapai tujuan tertentu, dan prasarana ialah segala sesuatu yang menunjang dalam terlaksananya suatu proses. Begitu pentingnya sarana dan prasarana hingga termasuk ke dalam 8 komponen standar nasional yang meliputi 1. Standar proses, 2. Standar isi, 3. Standar kompetensi pengolahan, 4. Standar pendidik dan tenaga pendidikan, yang kelima standar sarana dan prasarana, yang keenam standar kompetensi lulusan, yang ketujuh standar penilaian pendidikan, dan yang kedelapan yakni standar pembiayaan. Namun yang perlu dijadikan fokus utama adalah tentang bagaimana sekolah tersebut mampu mengolahnya, tidak hanya berdasarkan pada ketersediaan dan kelengkapan sarana dan prasarana apa saja. Nah, yang terakhir yakni ada kesimpulan. Nah, kesimpulan dari artikel ini yakni pengolahan sumber daya manusia termasuk pengalokasian dana, tenaga pengajar, fasilitas, dan teknologi harus dilakukan secara cermat untuk mendukung proses pembelajaran yang optimal. Kepala sekolah atau pimpinan lembaga pendidikan harus mampu memotivasi guru, siswa, dan staf untuk mencapai tujuan bersama. Pola komunikasi antar guru dan siswa serta dukungan dari lingkungan sekitar dapat membentuk karakter peserta didik dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Ketika 5 faktor itu terlaksana, maka akan terwujudnya sebuah manajemen pendidikan yang sesuai dengan yang diharapkan sehingga dapat meningkatkan mutu sekolah dengan baik.